Hai Bapak Ibu sekalian, saya sekarang berada di lokasi CP Maju Bersama di Desa Lariang, Kecamatan Tikeraya. Hari ini kita akan menghadiri dan menyaksikan acara sosialisasi PPM, Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, sekaligus peresmian dari Mitra Tambang. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin semua. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa hadir berkumpul bersama di tempat yang sederhana ini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu program PPM, dan sekaligus peresmian komunitas Mitra Tambang, membangun integrasi transformasi di sekitar pertambangan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketimbang itu bahwa masyarakat khususnya masyarakat jagalah kondisi daerah kita itu kondusif. Ketika perusahaan hadir di suatu daerah itu pasti ada manfaat yang positif. Ketika hadir itu apa yang akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri pasti itu juga yang akan dirasakan oleh perusahaan. Nah tentunya Pak Marisa, terima kasih Pak sebagai bagian dari menjaga daerah kondusif itu. Terima kasih Pak di daerah yang sangat kondusif terhadap wilayah tambang yang ada di daerah selama ada aktivitas pertambangan. Saya melihat pertambangan ini di wilayah ada beberapa itu penyuplai terbesar di Kalimantan, luar biasa. Dan kita dikenal. Mudah-mudahan masyarakat yang ada ini betul-betul mendorong ini semua. Jangan kita lagi bahwa ya perusahaan hadir karena ini tidak ada. Jadi perusahaan hadir kita betul-betul positif bahwa itu untuk kemajuan daerah sendiri. Tidak lagi juga kita harus menjaga lingkungan. Karena ketika lingkungan kita tidak bagus, maka kita akan berdampak dari sini besar terhadap kehidupan kita banyak yang ada di sekitar pertambangan. Nah ini Pak saya menyampaikan bersama Pak Marisa bahwa mari kita kawal semua program-program ini supaya masyarakat bisa menikmati. Supaya juga perusahaan itu mengikuti kebutuhan para pegawai. Ini Pak yang menjadi bagian di atensi Camat Pak Nisa bahwa dengan adanya pertemuan ini Pak, peresmian sosialisasi dan ini Pak itu sangat memberikan manfaat terhadap kenyamanan perusahaan, terhadap masyarakat itu yang ada di sekitar itu. Karena mitra ini Pak terbangun satu pemahaman satu pain, tidak ada lagi gap di dalam ini Pak. Tidak terjadi suatu ada kelompok lagi. Selama ini kalau ada perusahaan yang ada kelompok dan sehingga di dalam ruangan ada mitra itu adalah masyarakat itu bagian dari perusahaan di sekitar itu. Begitu juga perusahaan akan memberikan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang
Kami dari Dinas Sosial akan melakukan terus perbaikan-perbaikan untuk bagaimana perusahaan yang hadir di Semarang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi agar masyarakat itu bisa sejahtera. Itu intinya Pak. Kalau masyarakat kita itu sejahtera, yakin pasti tidak ada keributan itu. Nah tentunya sejalan dengan visi Bapak Prabowo. Mari kita akan dukung program Pak Prabowo yang ini maju dan sejahtera. Nah ini menjadi konsep kita harus mempertahankan. Apa yang kita pertahankan kita harus berkolaborasi di dalam ini. Kalau kita berkolaborasi bersinergi, jadi Pak, apapun permasalahan-permasalahan yang ada di atas bisa. Itu Pak kuncinya. Sinergisitas dan kolaborasi yang sangat dibutuhkan untuk mencari suatu solusi. Apa yang menjadi masalahnya sehingga bisa kita bersama untuk menyelesaikan masalah. Terutama misalnya stunting Pak, itu di aspek kesehatan. Ada keluarga kita yang memiliki keahlian yang tidak memiliki modal, bisa perusahaan hadir memberikan itu supaya perputaran ekonomi itu berjalan seperti ini. Ada pendapatan masyarakat kita yang bisa dirasakan sehingga tidak bergantung Pak. Bagaimana kita membuat suatu konsep masyarakat itu tidak bergantung Pak, sehingga bisa mandiri nanti Pak. Itu kita harus dorong bagaimana masyarakat bisa mandiri. Nah ketika sejahtera Pak sudah memiliki keahlian atau sudah terpenuhi semua apa yang menjadi bagian dari nyata Pak, kita akan semua masyarakat kita itu akan nyaman semua. Insya Allah kami akan tetap lebih memper tidak selain di tempat-tempat lain. Kenapa kalau saya sengaja membuka supaya semua kabupaten kalau saya ada di kabupaten Semarang ini mengetahui bahwa ada kewajiban berserta untuk para masyarakat. Ini kita dapat CSR dengan PPN. CSR itu bukan bagian dari program, tetapi ya boleh saja Pak. Tetapi kalau PPN tidak boleh Pak, wajib dilakukan. Kenapa? Wajibnya itu sudah ada 3 aspek yang dari kata dia. Itu aspek mendasar. Ya, pendidikan itu mendasar. Kesehatan itu tidak kesehatan kita tidak bagus, ya tidak mungkin aktivitas itu berjalan. Begitu juga. Kalau kita sudah sehat ya, kemandirian ekonomi kita adalah sehingga semua aspek ini dari ini terpenuhi. Ya, makanya di depan Pak, kalau belum ada yang melaksanakan realisasi dan PPN ini silakan dia diadakan di tahun 2026 sampai supaya ada rencana. Karena di dalam dokumen ini saya tadi Pak sudah tertuang tidak bisa ditawar. Maka kami selama ini Pak itu sudah membenahi semua sistem pelayanan perizinan untuk jauh lebih baik agar proses perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan. Inilah yang dapat memberikan pengawasan. Kenapa perusahaan hadir Pak di wilayah di desa ini? Karena teman masyarakat. Nah kalau tidak punya teman masyarakat, ya kita tidak akan berdiri suatu perusahaan yang punya masyarakat. Nah ketika hadir apa yang menjadi manfaatnya Pak? Ketika beroperasi ada kewajiban, yang besar yang bisa diberikan bagi masyarakat seperti itu. Mungkin Pak Adi suatu ini sangat luar biasa bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada kami. Kita mudah-mudahan dari 133 perusahaan yang ada di Sumatera Pak, khususnya Bapak, mudah-mudahan investor yang sudah memiliki izin betul-betul kita harus serius bahwa kira-kira investor itu memberikan keuntungan atau memberikan manfaat kepada daerah untuk majunya suatu daerah yang sangat dibutuhkan dari kegiatan-kegiatan di sektor swasta itu sendiri, khususnya sektor ekonomi. Mungkin saya sampaikan hanya menggunakan saya berharap nanti kita akan ada sesi berikutnya supaya pemerintah kita dalam hal ini Pak Bupati yang diundang dan ancaman. Kenapa saya katakan Pak Bupati itu ada ancaman? Karena dia ada penilaian.
Begitu juga Pak Desa. Pak Desa saya memahami kondisi masyarakat. Maka itu saya minta bahwa Pak Desa betul-betul berkolaborasi dengan Komsel, melihat semua data-data yang sudah diberikan itu Pak betul tepat sasaran, supaya Komsel betul-betulnya merasakan bahwa memang yang diberikan manfaat ini adalah orang-orang yang tepat sasaran, yang membutuhkan Pak. Sehingga bantuan-bantuan kewajiban ini tidak sia-sia untuk itu. Di sisi lain kita akan mendapat pahala amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada ini Pak bahwa kalau yang kita untuk memajukan daerah tidak ada satu kita berkolaborasi dengan muslim, satu pemahaman, buat satu konsep untuk bisa membawa daerah bisa maju. Nah kalau kita mulai dari tingkat desa sama akan membuat suatu inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan potensi-potensi lokal kita yang ada. Ya Pak, tanpa bantuan dari pusat Pak bisa kita bantu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini Pak, efisiensi anggaran kita Pak khusus pemerintah sangat bukan tidak ada, tetapi untuk membangun suatu program-program mencapai sangat sulit. Sehingga kita ingin menunjukkan bagaimana sektor-sektor perusahaan yang ada ini mendorong. Di sini ada pemerintah hadir di tengah-tengah itu memberikan persinan. Ya, artinya Pak kalau ada masalah persinan yang belum selesai, silakan apa masalahnya supaya kami juga bisa mengukur diri kami dan mengevaluasi bahwa masih ada penyempurnaan yang harus kami. Mungkin itu Pak tidak terlalu membuat panjang yang saya menyampaikan bahwa pada intinya dia terakhir adalah merupakan satu komunitas yang ada di sekitar. Nah kalau ini pun bapak-bapak ini yang hadir di sini sudah punya komunitas di Teratambang itu, ya tanpa dana desa itu bisa selesai. Kalau lari ini bapak-bapak bersatu, dia semua bisa dijalan, bisa dibangun. Maka ini konsep-konsep ini supaya konsumen semua program-program yang akan menjadi dan menjawab kita bersama itu terus. Insya Allah kami akan tetap mengawal semua proses ini sampai berhasil. Mudah-mudahan sumber ini bisa merasakan bahwa pertambahan dari ini walaupun banyak yang menjadi apa itu menjadi bagian evaluasi kita semua. Mari kita berpikir positif Pak, bahwa apa yang ada ini ya betul pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya yang dirasakan masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin bisa saya sampaikan antara saya jamaah desa dan keluarga yang lain. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keadilan yang lebih baik di sisi Allah untuk yang masyarakat kita yang ikut merasakan dengan adanya yang saya hari ini. Terima kasih Tuhan yang memberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Asosiasi Mineral Batuan Logam dan Batuan Kabupaten Pasarkayu. Hal ini oleh Bapak Direktur CP Maju Bersama. Kepada Bapak dengan hormat mari silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Kepala SDM Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang SDM Provinsi Jawa Barat Bapak Ilham Raya MP, yang saya hormati Bapak Taman Raya, Bapak Taman Malarian, Kepala Desa yang hadir pada hari dan seluruh rombongan saya hormati Bapak yang hadir dan sama
bahwa kita melihat tema pada hari ini yaitu sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dan peresmian komunitas mitra kampanye. Kayak kalau juga ini orang juga ini. Soalnya ada yang nyusul suara. Jadi kita lanjut. Saya mewakili Asosiasi Tambang, ya, MGSB ya. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang yang memberikan kami kepercayaan menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi ini. Itu suatu kebanggaan buat kami. Mudah-mudahan di masa-masa akan datang kalau ada kegiatan di tempat lain lagi biar teman-teman para penonton pada ini. Soalnya beberapa kali acara ini selalu di sini. Ya, kemarin ada istilahnya itu ketiga kunjungan gubernur, ada lain-lain. Hari ini di sini lagi nanti teman-teman lo istimewa banget ini, maju bersama ini. Kami ini dari anak ini anak mas. Jangan ada kesan seperti itu Pak Kabit. Mohon nanti digilir lah dan teman-teman harus bersedia. Jadi barangkali saya tidak usah terlalu panjang lebar bahwa kita ini selaku pengusaha tambang harus membuka diri, memberikan panduan bagaimana arahan para bidang bahwa bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah, pemprov desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena di sekitar kita sadari bahwa banyak masyarakat yang perlu diberdayakan. Jadi kita harus buka lapangan kerja, memberi peluang kerja. Kecuali pekerja yang tidak mampu dilakukan warga kita harus kita mendatangkan dari luar. Alhamdulillah kami sudah buktikan itu dan saya minta masyarakat larian yang bekerja di Baju Bersama saya mau berdiri semua. Ya alhamdulillah ada delegasi. Tapi itu hanya teknisi. Namanya pekerjaan apapun yang bisa dilakukan warga pasti warga kita pilih dahulu. Pertama pertimbangan saya kalau dia cuti kan tidak perlu jauh-jauh. Ya. Kedua lebih murah ongkosnya daripada orang jauh. Nah itu kerjanya. Jadi tadi ada yang sampaikan Pak Kabit bahwa kita punya kewajiban dalam melaksanakan usaha pertambangan ini ada 3 aspek itu, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kemajuan ekonomi. Alhamdulillah masyarakat pendidikan kami sangat sudah melaksanakan sebelum ada sosialisasi ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dulu tidak ada SD di Kalidu karena bencana alam. Jadi waktu itu saya hibahkan tanah kepada pemerintah daerah, tapi mungkin karena kondisi keuangan yang sangat terbatas pemerintah sampai belum sempat berbangun. Alhamdulillah saya bisa bangun 3 RKW yang sekarang dan sudah ditempati kurang lebih 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah sudah manfaatnya. Dan alhamdulillah lagi, tambah alhamdulillah lagi pemerintah daerah sudah membuktikan bahwa ada perhatiannya dan membangun pengembangan masalah itu. Terus pada hari ini juga kami akan membuktikan bahwa kami sangat peduli dan siap mengikuti semua kewajiban perusahaan dalam rangka memajukan ekonomi, kesehatan,
dan pendidikan kami sudah siapkan dana untuk masyarakat sebentar. Dan kalau persoalan KCM itu alhamdulillah kita sering kita lakukan, termasuk perbaikan jalan sepanjang sekian kilo ini Pak Habib. Bahkan ada tanah di situ sekitar 200 meter lebih saya sewa itu, karena dulu putus akses akhirnya saya sewa itu 30 juta per tahun Pak. Jadi 2 tahun kabar ini baru 20 juta. Karena kenapa kalau tidak kami semua itu ini masyarakat muter terlalu jauh sekali Pak. Dan lebih saya lagi saya mau bangun jalan ke sana perbaiki masyarakat di sana larang untuk jadi jalan umum, karena katanya kalau bagus jalan habis masalahnya mudah masuk pencuri ini ke malam. Jadi tadi kalau bagus jalan saya itu sudah diperbaiki jalan. Kalau dikali itu mana Pak terbalik. Akhirnya kami sewa jalan tanah itu yang di pinggir tanggul itu. Tapi insya Allah ke depan karena sudah ada jalan yang dekat itu masuk dengan sungai, tinggal saya sambung itu sudah kembali itu. Insya Allah tahun-tahun akan datang tidak menyewa lagi. Nah itu apalagi ini barangkali kalau banyak ini karena masih ada Pak Desa menyampaikan. Yang paling penting saya mengajak semua rekan-rekan penambang kita berikan peluang teman-teman kita dan kita harus partisipasi ya, supaya kita ini jangan ada masalah seperti tempat lain di sana. Karena kapan ada masalah kalau tempat di sini ibarat kebakaran, kalau kita bertanggung dan tidak ada sini asapnya. Nah itu. Jadi perlu disampaikan masyarakat di sini, alhamdulillah terima kasih banyak, tidak ada yang aneh-aneh seperti tempat lain. Ya. Dan mudah-mudahan tidak ada panjangan. Karena kemarin itu terjadi ribut di sana sini, kami pendidik itu ternyata ada provokatif. Adanya beberapa tambang di Simbar ini, ada daerah lain yang merasa terancam. Merasa terancam, artinya jadi kurang laku materialnya selama Simbar ini terbuka. Karena kenapa? Lebih bagus kita punya kualitas. Maka datanglah menjadi provokator di masyarakat. Tolak tambang itu masyarakat tidak tahu apa-apa. Dia juga ikut ikutan, apalagi kalau dikasih bungkus, dikasih bahan rokok. Mudah-mudahan masyarakat kita jangan, karena kapal kami berhenti ini yang rugi kita semua. Dulu kita semua, bapak nanti beli material jauh. Kalau membangun rumah anak itu kita akan membangun terus. Dulu sebelum ada ini, kita beli material yang dahulu, karosa, rondo maya, ya. Bayangkan, setelah ada ini alhamdulillah, walaupun dibeli, tapi ongkosnya murah. Tapi saya ingin para hanya mau ngecek kawan mandi satu sore, alhamdulillah kita sudah partisipasi dalam ini, terutama tempat ibadah dan apapun kami supply. Ya, jadi jangan ada modifikasi. Saya juga ingin tahu kalau ada teman-teman dari LSM wartawan, jangan dianggap musuh belakang. Itulah teman kita, karena tidak ada satu perusahaan yang hebat, tidak ada satu pejabat yang muncul namanya, artinya populer, kalau tanpa teman-teman dari PSI itu. Jadi kalau teman-teman datang, tolong disambut dengan baik, senyum, ya, jangan dianggap lawan, dianggap musuh. Atau lagi ini, atau lagi itu, apa lagi ini? Bukan. Artinya kalau kita ini bekerja, jalan ibarat ini naik motor, tidak ada rem, tidak ada rambu-rambu di jalan, yang jelas kita ikut nantinya, ya. Anggaplah benar-benar ini dari sini rambu-rambu kita di jalan. Ya, di situ ada tikungan, di situ ada pengurunan, di situ harus stop karena lampu merah. Kalau tidak ada itu, karena benda-benda ini adalah sebagai bagian dari pengawasan kita untuk menjaga kita jangan sampai kita ceroboh melanggar aturan hukum. Ya silakan kita juga semua. Ya saya mengimbau jangan dianggap musuh itu kawan-kawan. Itulah sahabat kita yang selalu melihat kita berjalan di atas rel, jangan berhenti di kanan.
barangkali begitu Pak Kabit. Ya. Jadi untuk singkat waktu saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Bapak Kepala Desa Larian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak SDM Kabupaten atau Provinsi Sulawesi Barat yang hadir di tengah kita, yang ini yang kepala SDM Provinsi beserta anggota. Yang terhormat Camat yang terhormat Camat Larian yang hadir di tengah kita. Yang terhormat Bapak Provinsi dan yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Direktur PT Maju Bersama beserta anggota atau staff yang dimana beliau yang memonitor atau menceritakan kegiatan pada pagi hari yang kami banggakan para saudara-saudara kami dari media dari LSM yang hadir di tengah kita, di mana mereka meluangkan waktunya untuk mengkomunikasi kita supaya di desa Larian ini bisa dilihat dan dipandang oleh desa-desa lain, khususnya Kabupaten Pasangkai. Para undangan dan para peserta yang kami banggakan, pertama-tama mari kita sama-sama menjadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan hadir di tempat ini untuk menghadiri undangan dari SDM Provinsi, yakni program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau disingkat PPM. Dan tanpa pula kita memberikan selawat tanpa salib kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang dan benar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf kami tidak sempat menyapa dari mitra atau direktur tambah-tambah lainnya yang hadir di tengah-tengah kita. Begitu, di mana yang disampaikan dari Bapak SDM Provinsi dan juga Bapak Direktur Maju Bersama, kita selalu kolaborasi antara pemerintah dan para pihak swasta. Olehnya itu kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya di PT Maju Bersama ini sudah beberapa tahun tadi atau Pak Kabit, mereka sudah melakukan yang apa disampaikan tadi, tetapi itu belum maksimal mungkin dari kami juga pemerintah desa, di mana kita singgung tadi bahwa anggaran untuk dana desa kami terus terang ini jangan sampai para teman-teman atau pawang-pawang bahwa desa Larian itu banyak taman bersenjata. Mohon maaf, saya sebagai kepala desa belum ada, itu pun bukan disalahkan dari mereka, tapi dari kami belum ada regulasi, belum ada perdes kami. Iya, jadi kapan kami mau memungut itu namanya pundi. Iya. Kalau yang seperti disampaikan tadi bahwa kemungkinan dana desa ini ke depan mungkin hilang. Sekarang saja kami akan keluar wartawan tahu bahwa mungkin sampai 50% aja di infrastruktur. Ada di daerah di BUMDes 20%, ada 3%, ada 10%. Jadi semua kepala desa itu cuma melihat aja. Jadi kami harap dari penambang khususnya para penambang di desa Larian kita, bantulah desa Larian ini untuk membangun seperti desa-desa yang lain.
Saya Pak agak bersedih kalau saya ketemu desa-desa lain, dia sejahtera, banyak penambang di kampungnya, ada perusahaan iya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan nanti pimpinan PT Maju Bersama saya sudah lama disampaikan kepada saya, insya Allah kedepannya nanti mudah-mudahan kami juga bisa lancar, paling desa kita juga bisa baik. Khususnya karyawan yang berserah saya Pak Maju Bersama khususnya kami karena kami Pak belum gaji aja, gaji saya berapa hari 3.000 gaji kepala desa itu. Ini lebih kita terbuka aja, terbuka. Jadi kami mohon kepada seluruh para penambang, mari kita memikirkan kampung kita ini. Dan yang ketiga, kami mohon bahwa di antara para penambang ini mari kita kerjasama, jangan ada saling situ menyinggung. Itu yang saya inginkan supaya lancar kegiatan-kegiatan para penambang. Ya kalau ada yang tidak cocok, mari kita sama orang tua kita. Pak Suwardi ini dia sudah dengan dan kalau ada masalah kita sama dengan beliau. Bagaimana solusinya sehingga larian ini baik, tidak ada permasalahan yang muncul. Sebagaimana dikatakan beliau, jangan kita mau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Jadi kami dari kepala desa semua para penambang ini kami selalu komunikasi dengan baik Pak Habib. Jadi insya Allah kedepannya nanti mudah-mudahan kita lebih tingkatkan. Ada Pak Bisa kami hadir, Pak Bimas mungkin ada kegiatan yang lain. Tapi kami harap kita kerjasama kolaborasi antara pemerintah desa dengan para penambang di desa lainnya. Mungkin itu saja penyampaian kami. Lebih banyak kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Disalanya. Sambutan selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang diwakili oleh Bapak Camat Tikeraya sekaligus meresmikan komunitas mitra tambang di Kecamatan Tikeraya. Kepada Bapak Camat kami hormat disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas kedatangannya. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Camat yang sementara ada barangkali keperluan beserta seluruh jajaran yang sempat hadir. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Kepala Desa yang beserta seluruh para dusun yang sempat hadir bersama-sama. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Puskesmas atau yang diwakili Kepala Puskesmas beserta ibu bidan yang sempat hadir bersama-sama. Yang kami hormati, kami banggakan yang mewakili barangkali Kepala Desa Bambakoro, karena di dalam undangan ada tercantum yang kematian. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Babinsa. Yang kami hormati Bapak Babin Kantikmas, permohonan maaf kami baru ada terima WA beliau ada kegiatan di Polres yang tidak bisa barangkali ditinggalkan. Yang kami hormati, kami banggakan para pimpinan PP, Minen, dan CP. Kalau tidak salah, CP wilayah kami dengan Kecamatan Ladiam, CP itu sekitar 8-12. Begitu juga PP. Yang sempat hadir bersama-sama, manajer barangkali yang sempat atau yang mewakili. Peristiwa barangkali kepada orang tua saya, CP Maju Bersama beserta seluruh jajaran yang sempat hadir bersama-sama, para kepala sekolah barangkali yang sempat hadir, anak-anak suku sekalian, yang tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda yang sempat hadir bersama-sama peristimewa yang bergabung bersama kami di tempat ini. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kekuatan, terutama kesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti sosialisasi ini yang dilaksanakan oleh Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat. Tanpa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, uswatun hasanah kita, khususnya kita para umat Islam, yang mana ajaran-ajaran beliau dapat kita ikuti. Tawanan kalau kita mau selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insya Allah. Kemudian yang tidak banyak harus saya sampaikan karena saya jadwal di undangan itu sampai ke 12 ya. Memang kalau tidak salah masih ada pokok-pokok barangkali sosialisasi yang kita akan laksanakan. Itu yang penting terutama ya, supaya masyarakat kami mengetahui. Ya, supaya masyarakat kami mengetahui, mungkin barangkali yang selama ini yang pada saya tidak terlalu tahu apa yang harus kami tuntut dari seluruh perusahaan tambang pasir yang ada di daerah kami. Itu terutama kita bukan saja di dusun, desa, seluruh daerah kami kalau ada hal-hal permasalahan tambang yang ada di wilayah khususnya di desa saya. Ya ini sangat berharap dan mohon barangkali kepada direktur apa namanya CV penambang pasir yang ada khususnya saya mengunjungi wilayah kami ya, kami juga terus terang ya agak tidak ini ya bisa dari menurut barangkali ada masukan yang kami sampaikan, biasanya manajer itu kadang-kadang tidak mau dihubungi ya kadang-kadang tidak mau dihubungi. Saya agak kecewa biasanya ya ini barangkali saya itu berbicara kata-kata saja. Ya ini terutama saya pimpinan sebagai bersama saya di setiap pertemuan antar provinsi saya hanya selalu mungkin barangkali istimewa saya selalu menyampaikan melalui contoh biasa dengan menyampaikan kalau apa namanya manajer seperti Pak Haji Suwardi ini bisa mengikuti CPCP lain atau PT lain barangkali masalah apa yang ada di wilayah kita mungkin tidak ada. Ya, saya selalu mengikuti permasalahan muncul di masyarakat tergantung dari PT itu sendiri, tergantung dari sektor itu sendiri. Apa kita baik kepada masyarakat memenuhi barangkali permintaannya walaupun barangkali kita tidak memenuhi semua. Karena memang kalau kita mau memenuhi permintaan seluruh masyarakat banyak sih, banyak sih. Tapi setidaknya, saya posisi kalau orang-orang saya ini pimpinan saya bersama ini saya bicara begitu sambil orang-orang saya. Ya setiap barangkali ada keluhan saya, ada permasalahan saya, memang saya anggap orang. Saya datang di rumah minta barangkali masukan dari satu proses apa yang telah disumbangkan apa namanya bukan di wilayah desa saya saja di desa lain wilayah kecamatan Tempe Raya itu saya rasakan itu ada masjid di sana barangkali kalau kita berkunjung di puskesmas yang apa namanya satu diri di sana tidak perlu kita barangkali orang lain khususnya di dusun ini ada sekolah yang barangkali yang kita lewati tadi itu adalah saya berharap kepada manajer tambang maupun tidak setidaknya barangkali mohon maaf kalau saya setidaknya mengikuti jejak beliau walaupun barangkali tidak begitu sama saya sebelum bersama ini. Saya terus terang tadi saya yang pertemuan provinsi saya selalu mengangkat nama beliau. Karena memang kalau di sini memang Pak Desa selalu menyampaikan bercerita barangkali
Tidak semua barangkali ada kecamatan barangkali ada proposal barangkali katanya mau diusulkan ke Bapak CPO bersama yang saya sampaikan silakan. Walaupun barangkali bukan wilayah saya. Beliau ini tidak berpusatnya di wilayah saya mohon barangkali sekali lagi kepada CPO apalagi Muhammad ada garu barangkali kalau tidak salah ada 100. Titip Pak Kadis, mudah-mudahan sosialisasi program ini tidak terhenti sampai di sini. Karena Pak Kabid tadi menyampaikan ini adalah yang pertama yang dilakukan. Ucapan terima kasih barangkali atas nama pemerintah daerah, mewakili barangkali saya, Kecamatan Tikeraya, mewakili pemerintah daerah, memberikan apresiasi dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat. Saya mohon barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Desa tadi, Pak pimpinan PT CP Maju Bersama, saya berharap mari kita memperhatikan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Mohon saya tadi memang melewati jalan ini memang agak rusak sih sebenarnya. Agak rusak sih sebenarnya. Yang diuntungkan itu karena memang agak musim hujan barangkali. Saya pernah lewat di sini Pak Kadis, memang debu di sekitar sini kalau kita lewat memang. Dan apa yang disampaikan tadi Pak Kabid, kalau kita mau kerjasama barangkali di antara penambang yang ada, khususnya saya berbicara di wilayah kecamatan kami, di desa kami, tidak menutup kemungkinan. Ada usaha-usaha penambang yang ada di sini setidaknya ada pengecoran barangkali sedikit demi sedikit. Karena itulah yang menjadi barangkali tabungan akhirat kita. Kalau Pak Haji Suwardi ini sudah memikirkan ke hal itu. Malahan dia berencana akan membangun barangkali pesantren yang ada untuk di Kecamatan Tikeraya. Barangkali bisa kerjasama dengan PT CP yang penambang pasir yang ada di wilayah kami dengan Lariang. Saya bermimpi hal seperti itu. Ada barangkali pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah kami, yang di situ barangkali ada ustazah yang ada di situ, mungkin barangkali CP-CP yang ada di sini bisa menggaji mereka. Sehingga anak-anak yang mau menuntut ilmu di bidang agama gratis masuk di situ. Saya sangat bermimpi hal itu. Karena Pak Haji Suwardi ini saya tahu persis. Pasti arahnya demikian. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada orang tua saya Pak Haji Suwardi beserta seluruh CPPT yang ada di wilayah Desa Lariang ini. Saya berharap ke depan barangkali kerjasama kita barangkali akan lebih baik. Setidaknya kita pertahankan yang sekarang sudah kita bangun bersama. Kalau perlu kita memperbaiki, meningkatkan kerjasama yang sudah kita jalin bersama itu. Tolong barangkali, karena memang di dalam undang-undang itu masyarakat ada kewajiban, ada haknya untuk menuntut masalah pencemaran air atau apa, itu haknya, kewajiban masyarakat untuk menuntut itu. Ini harus ditahu Ibu Dusun Ibu Dusun Kalindo ini. Saya berharap semoga barangkali sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan peresmian komunitas mitra tambang yang ada khususnya di wilayah kami bisa berjalan sesuai harapan kita bersama. Dan terus terang Pak CP Maju Bersama, orang tua saya harus sampaikan apa yang disampaikan tadi Pak Desa. Kami anggaran terus terang kalau bukan penambang-penambang yang memperhatikan wilayah kami, memang hampir tidak ada yang masuk pembangunan-pembangunan terutama infrastruktur yang ada di wilayah kami khususnya, terutama di Kabupaten Pasangkayu. Saya terus terang anggaran yang kami kelola, sedikit barangkali curhat Pak Kabid, saya terus terang anggaran yang kami kelola
dari 800 juta mungkin tahun 2026 sudah tidak sampai 100 juta barangkali. Iya, iya. Yang mirisnya itu Pak Camat Lariang, iya, teman saya yang ganteng ini, uang makan minum kami di kecamatan tidak ada sama sekali. Seluruh kegiatan-kegiatan SDKUI, Musrembang hampir hilang semua. Iya, yang kami sangat sayangkan sebenarnya SDKUI yang ada di wilayah Kabupaten Pasangkayu kemungkinan besar hilang. Yang seharusnya ada barangkali untuk pembinaan anak-anak karate anak-anak kita yang ada di wilayah kita. Saya mohon barangkali kepada CP Maju Bersama khusus beserta seluruh jajaran, saya tahu persis. Saya terus terang saya harus buka. Saya tidak pernah meminta uang sepeser pun. Ya, bisa kita tanya tambang-tambang yang ada di wilayah kami. Saya tidak pernah meminta. Pak Desa juga tidak pernah meminta. Ya, kalau Pak Desa pernah meminta uang barangkali sampaikan ke kami. Ya, ya. Saya rasa tidak pernah. Ya, tapi memang saya selalu barangkali mengemis kepada penambang-penambang yang ada wilayah, khususnya di wilayah kami. Ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan. Beliau ini tidak tanggung-tanggung. Saya harus sampaikan 5 juta, 7 juta dia tidak berat memberikan bantuan ke kami. Saya rasakan itu. Kegiatan-kegiatan STQI, ya, kegiatan olahraga-olahraga yang kami lakukan di di kecamatan. Kalau Pak Suwardi ini saya sudah akui sebenarnya. Iya, mudah-mudahan penambang-penambang, manajer-manajer yang ada di tempat ini bisa mengikuti jejak beliau. Mohon maaf kepada manajer-manajer lain, ini harus saya sampaikan supaya bisa barangkali setidaknya ya, terketuk hatinya membantu kami, masyarakat kami. Ya, kalau Pak Desa tadi menitip barangkali ya setidaknya barangkali mungkin itu dilarang ya, CSR-nya barangkali. Iya, tidak apa-apa barangkali sekali-kali ya Pak Camat ya. Pak Camat Lariang tadi juga menitip. Iya. Iya. Tidak apa-apa ya Pak Camat Lariang ya. Iya, mari perhatikan. Iya. Anak-anak kita. Iya, kalau bisa. Iya. Ini saya titip Pak Desa juga mungkin arahnya begitu tadi. Ya, terutama masyarakat-masyarakat. Ya. Terima kasih pimpinan CP Maju Bersama ya, atas apa yang sudah dilakukan, dan saya lihat di sini barangkali ada beberapa bantuan yang diserahkan, kita saksikan bersama nanti ya kepada anak-anak sekolah kita. Ya, saya mohon Pak Aji, mari kita melihat anak-anak kita, orang-orang kita yang membutuh barangkali bantuan-bantuan. Ya, saya harus sampaikan titip ke kita, insya Allah selama kita memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah kita, insya Allah permasalahan-permasalahan konflik barangkali di antara masyarakat dengan tambang insya Allah tidak akan terjadi. Saya menitip juga kepada Direktur CPPT penambang pasir yang ada di wilayah kita, jangan kita selalu mau menjatuhkan di antara CP-CP yang ada di sini. Kalau perlu mari kita kerjasama baik. Ya. Mungkin barangkali ada kendala-kendala, ya kita sampaikan secara terbuka kepada CP Maju Bersama ini. Ya, sampaikan dengan baik solusi apa yang harus kita tempuh sehingga kita bekerja sama, berbareng bersama barangkali. Ya, itu yang harus kita lakukan. Saya titip, jangan kita mau selalu mau menjatuhkan antara CP dengan PT yang ada di wilayah kami. Saya tidak mau dengar itu. Ya, mohon barangkali ini barangkali ya, terpenting untuk kami sampaikan. Pak Kadis, Pak Kabid, sekali lagi terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada Dinas SDM Provinsi Sulawesi Barat mau melakukan sosialisasi seperti ini. Mungkin ada barangkali nanti tanya jawab. Ya. Saya mohon kepada perwakilan masyarakat, Pak Dusun, Ibu Dusun, sampaikan. Jangan kita takut-takut menyampaikan di forum ini. Kita mau mendengarkan apa keluhan-keluhan supaya Pak Kabid bisa mendengarkan. Ya, jangan kita sampaikan yang baik-baiknya saja. Kalau ada yang jeleknya, tolong sampaikan ke kami juga. Ya, mohon masyarakat jangan. Ya, kami akan melindungi. Kita sampaikan saja. Ya, tapi saya tahu persis karyawan-karyawan yang sudah dikerjakan CP Maju Bersama ini, alhamdulillah rata-rata barangkali masyarakat
yang ada di wilayah Desa Larian. Ya, kami berharap setidaknya barangkali khususnya Pak CP Maju Bersama memohon, ya kami akui di wilayah kami khususnya Kecamatan Tikir Raya, jalanan infrastruktur yang ada di wilayah kami kalau kita mau berbicara bagus itu sekitar tidak sampai 15% sudah. Ya, mengingat anggaran memang transfer ke daerah kita tahu bersama. Ya, Pak Kadis, Pak Kabit sudah tahu bersama. Ya, apalagi di tahun 2026 nanti. Ini barangkali yang terpenting untuk kami sampaikan. Mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Saya titip Pak Haji. Ya, beliau ini sebenarnya alhamdulillah secara garis kehidupannya alhamdulillah. Ya, kita patut syukuri. Ya, dan saya titip ya, yang kita bawa nanti itu adalah amal kebaikan kita, amal jariah kita. Ya. Sekarang barangkali waktunya lah Pak Haji CP Maju Bersama untuk melakukan hal itu. Ya, tidak ada yang kita bawa nanti harta kita. Ya, tidak ada yang menemani kita kecuali amal-amal jariah kita. Apa yang kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, itulah yang akan dinilai nanti, yang dibawa barangkali mendampingi kita di alam nanti lain nanti. Ini barangkali yang terpenting untuk kami sampaikan. Dan sebelum saya tutup, saya tadi kalau tidak salah membuka acara ini ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan peresmian komunitas mitra tambang yang dilaksanakan pada hari ini kami nyatakan terbuka secara umum. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara komitmen bersama dalam pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar tambang. Untuk saat ini perwakilan dari Desa Larian, dari CP Maju Bersama, kemudian CP Bintang Pratama Putra Perkasa Mandiri, kemudian CP Wahab Bola, kepada perwakilan perusahaan masing-masing kami harap maju ke depan untuk menandatangani berita acara. Kemudian untuk perusahaan di wilayah Kecamatan Larian kami undang kepada Direktur PT Abadi 2 Putri, kemudian CP Samudra Pantalwa. Kepada perwakilan perusahaan yang kami sebutkan, silahkan maju ke depan untuk menandatangani berita acara komitmen bersama dalam pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Kita lihat masing-masing. Tanda tangannya di bawah. Iya. Tanda tangan di bawah nama. Oh, foto-foto. Jadi ada 3 perusahaan perwakilan dari Kecamatan Larian, kemudian 3 perusahaan juga perwakilan dari Kecamatan Tikiraya. Iya. Kalau ada lebih bagus. Itu tidak ada yang wakilin. Kemudian Sudah. kami undang dengan hormat untuk Kepala Desa selanjutnya kami undang dengan hormat Pak Camat Tikiraya untuk 3 perusahaan ini, kemudian Pak Camat Larian untuk 3 perusahaan ini. Enggak apa-apa, ini polkanku ya. Perwakilan masyarakat tambang. Oh ini ya. Sini ya. Ini sini. Ini ya.
Ibu Dusun, silahkan tanda tangan. Bukalindo ya? Wilayah langsung persentuhan. Iya. Wilayahnya kan? Iya. Sini silakan. Bedeson, sini ke Bedeson. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Minerba bahwa PPM ini adalah kewajiban dari perusahaan tambang. Kewajiban ini diatur dalam keputusan Menteri bahwa 1,25% dari biaya produksi dari Dia yang perusahaan tulisnya, tanda tangan wajib saja. dikeluarkan untuk 3 hal, untuk pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Pendidikan itu bisa saja untuk sarana prasarana, tenaga pendidiknya, siswanya, dan Iya. apa saja yang dibutuhkan Gaji sekolah itu. itu. Tapi diutamakan untuk masyarakat di sekitar tambang. Alat kesehatan itu sendiri. Sedangkan untuk kemandirian ekonomi adalah bagaimana caranya memberikan keterampilan atau memberikan modal kepada masyarakat sekitar tambang sehingga mempunyai potensi untuk kemandirian ekonominya, bisa berusaha sendiri. Nah, tugas dari pemegang IUP atau pengusaha tambang adalah memetakan mana yang masuk ring 1, ring 2, dan ring 3. Yang masuk ring 1 adalah masyarakat yang paling dekat dan sangat berdampak atau dampaknya sangat dekat dengan mereka-mereka. Kemudian masyarakat ring 2 mungkin berdampak tapi tidak langsung, dan masyarakat ketiga bisa saja adalah masyarakat yang dilewati dalam proses pengangkutan. Jadi penentuan ring 1, ring 2, dan ring 3 itu adalah tanggung jawab dari masyarakat, tanggung jawab dari pemegang IUP. Nah, dalam kesempatan ini nanti untuk CP Maju Bersama kebetulan akan melaksanakan PPM-nya. Jadi itu adalah perwakilan dari Kecamatan Kekiraya. Sedangkan untuk Kecamatan Laria, pelaksanaan PPM akan dilaksanakan oleh PT Abadi Dua Putri. Jadi setelah dari sini nanti tim mitra tambang juga akan menyeberang ke Bambakoro, Desa Bambakoro. Untuk perwakilan Bambakoro mungkin kami tanda tangan di sebelah ketika penyerahan dari PT Abadi Dua Putri. Baik, sambil kita melanjutkan materi ini, mungkin kita lanjutkan juga pada penyerahan dari CP Maju Bersama sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam melaksanakan PPM ini. Kepada yang kami sebutkan namanya, kami harap ke depan dari daftar penerima manfaat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat CP Maju Bersama ini, yang pertama siswa SMP 2 Satlatat Kekiraya atas nama Nur Hayati, Ananda Nur Hayati. Silahkan maju ke depan. Kemudian Ananda Rusdaria, Ananda Aziza Mahamadita, kemudian Ananda Kristina Lydia Ayamata, dan Ananda Nurul Hikmah. Untuk sektor pendidikan, program PPM ini bantuan beasiswa kepada 5 orang anak SMP negeri Satat dengan kategori siswa. Kemudian untuk SD kali ini kita akan beri 3 beasiswa, bantuan beasiswa dengan kategori yang sama, itu juara-juara kelas 1, juara-juara kelas dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi masing-masing siswa SMP ini diberikan beasiswa sebesar 750.000.
Oke, mungkin bisa. Mungkin bisa foto bersama. Semoga berkah. Semoga lebih berprestasi. Sama. Ya. Lainnya masih ada sumbangan beasiswa untuk siswa SDN Kalindo. Yang pertama kami panggil Erwin Alfarid, siswa kelas 4, anak dari Bapak Irwan R dan Ibu Fatma. Kemudian Ananda Ulfa Khairunisa, siswa kelas 5, anak dari Bapak Safe dan Ibu Darmawati. Kemudian Muhammad Safwan, kelas 6, anak dari Bapak Unding dan Ibu Rahmawati. Mereka adalah siswa berprestasi untuk masing-masing tingkatan kelas 6, kelas 5, dan kelas 4. Untuk penyerahan dari sektor pendidikan ini kami undang Bapak, dengan Ibu Guru mendampingi. Bu, silakan Ibu Guru masing-masing mendampingi siswa yang berprestasi ini. Jadi kami undang Bapak KTT CP Maju Bersama untuk menyerahkan bantuan tersebut. Mungkin dengan Pak Kabid. Oke, bisa diserahkan secara simbolis jumlah sumbangannya. Harapannya Ananda ini bisa semakin berprestasi, semangat belajar, dan menjadi generasi yang handal. Baik, silakan foto bersama. Kesehatan. Penerima bantuannya adalah Puskesmas Pembantu Desa Larian, yaitu berupa bantuan paket 32 jenis obat-obatan yang berlokasi di Desa Larian, Kecamatan Tukeraya. Perwakilan dari Puskesmas Pembantu Desa Larian kami persilakan ke depan, Bu. Kemudian dari Posyandu Dusun Kalindo, bantuan alat pengukur tinggi anak, timbangan otomatis, dan tensimeter otomatis. Lokasi di Dusun Kalindo, Desa Larian, Kecamatan Tukeraya. Ya, perwakilan Posyandu Kalindo, silahkan Bu maju ke depan. Kemudian yang ketiga adalah Posyandu Dusun Kalipin. Bantuannya berupa bantuan mesin untuk air bersih dan biaya pemasangannya. Lokasinya adalah Dusun Kalipin, Desa Larian, Kecamatan Tukeraya. Jadi ini adalah Puskesmas Pembantu Desa Larian. Bentuknya adalah bantuan paket 32 jenis obat-obatan. Kemudian Posyandu Dusun Kalindo berupa bantuan alat pengukur tinggi anak, timbangan otomatis, dan tensimeter otomatis. Kemudian Posyandu Dusun Kalipin. Ya. Jadi ini adalah bantuan untuk sektor kesehatan. Kalindo bantuan alat pengukur tinggi anak, timbangan otomatis, ya, tensimeter otomatis. Puskesmas Pembantu Larian bantuan paket 32 jenis obat-obatan. Ini Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu obat-obatan. Posyandu Dusun Kalipin bantuan mesin air untuk air bersih dan pemasangannya, biaya pemasangannya.
Air ada di pemasangannya. Ya, untuk air bersih dan biaya pemasangannya untuk posyandu Dusun Kalping. Baik, silakan foto bersama. Sektor kemandirian ekonomi. Ada 4 UMKM yang diberikan bantuan, yaitu kios Diana dengan bantuan modal usaha. Lokasinya adalah Dusun Kalindu, Desa Larian, Kecamatan Tekeraya. Kepada perwakilan kios Diana, kami persilahkan ke depan. Kemudian Bengkel Andika, bantuan modal usaha. Lokasi usahanya Dusun Kalindu, Desa Larian, Kecamatan Tekeraya. Kemudian Kedai Mama Husnul, berupa bantuan modal usaha Dusun Kalindu, Desa Larian, Kecamatan Tekeraya. Dan Warung MVJT, bantuan modal usaha. Sesuaikan dengan uangnya langsung. Fisiknya langsung. Dihitung aja sampai kurang. Ini bagian dari CSR. Kita akan menyerahkan langsung proposal yang tadi masuk dari Kecamatan Larian, penyerahan bantuan untuk musola di kantor Kecamatan Larian. Kan diserahkan oleh Pak Haji. Langsung kita eksekusi di tempat. Jadi Bapak Ibu, inilah perbedaan antara PPN dan CSA. PPN itu dikhususkan untuk masyarakat sekitar tambang dan nilainya sudah pasti 1,25% dari biaya produksi tambang. Tetapi CSR itu adalah kebijakan dari pemilik tambang untuk mengeluarkan CSR-nya. CSR itu bisa di luar dari lokasi. Selanjutnya masih ada tambahan. Silakan. Manajemen Bayi Bersama kesempatan hari ini juga berkenan menyerahkan bantuan beras dan minyak kita. Mungkin secara simbolis kita minta beberapa ibu-ibu maju ke depan, penyerahannya akan langsung diserahkan oleh Bapak Haji Suwardi. Nanti yang belum dapat, aku diinput di saya kan nanti daftar namanya yang sudah dapat, jangan lagi ambil ya. Ya, supaya berbagi rezeki dengan yang lain. Insyaallah, amin. Ini yang ada lain-lain sendiri. Oh, Dia yang pakai ini ya, jauh juga itu juga. Iya nah. Baik Bapak Ibu, kegiatan tadi ini adalah merupakan kewajiban PPN yang dilakukan oleh CP Maju Bersama. Ini adalah merupakan kewajiban dari seluruh pelaku usaha pertambangan. Nah, untuk launching hari ini dilakukan oleh CP Maju Bersama yang telah menyerahkan 3 sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ini adalah merupakan satu contoh dan merupakan motivasi untuk pelaku tambang lain dalam melaksanakan kewajibannya. Karena ini adalah kewajiban untuk 3 sektor tadi dan berdasarkan dari ring, yaitu masyarakat sekitar tambang. Nah, untuk kegiatan penyerahan bantuan ke masjid tadi itu merupakan CSR. Jadi beda antara CSR dengan PPM. PPM itu khusus untuk masyarakat sekitar tambang, masyarakat ring 1, ring 2, dan ring 3. Sedangkan CSR itu boleh kemana saja tergantung dari kebijakan dari perusahaan tambang. Nah,
ring satu adalah masyarakat yang berdampak langsung dan berada betul-betul di sekitar tambang. Nah, maju bersama menjadi pelopor, tapi nanti kami juga akan menyeberang ke desa Bambakoro karena PPM juga akan dilaksanakan oleh PT Abadi Dua Putri. Harapannya kemudian ada juga dari nanti akan ke CP Mira Mandiri. Nah, kemudian teman-teman pelaku tambang yang lain yang hadir dalam Piasum juga akan melaksanakan kewajiban seperti itu. Termasuk juga para pelaku usaha tambang yang hadir di lokasi ini. Intinya ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan. Nanti sosialisasi lebih lanjut akan tetap kami laksanakan sebagai bidang minerba ESDM bahwa PPM ini memang merupakan satu kewajiban berdasarkan Kepmen dari ESDM. Oke, saya kira demikian. Akhirnya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, acara sosialisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta peresmian mitra tambang untuk membangun integrasi transformasi rakyat di sekitar pertambangan ditutup. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, semoga kehadiran pelaku usaha tambang di Desa Larian dan Desa Bambakoro, Kecamatan Tekeraya dan Kecamatan Larian memberikan arti penting dan dalam mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan mensejahterakan wilayahnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kami tim Jaga Mitra Tambang. Mitra Tambang untuk Sulbar maju dan sejahtera. Terima kasih. Saya tadi ini terima 32 paket obat-obatan untuk Puskesmas Pembantu Desa Lariang. Alhamdulillah dengan hadirnya tambang ini dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Larian dan dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Ini sangat bermanfaat bagi Desa Lariang, apalagi sekarang di Puskesmas Pembantu Desa Lariang itu memang sangat kekurangan obat-obatan. Jadi dengan adanya kegiatan ini sangat-sangat membantu untuk Desa Lariang. Tanggapan kami terhadap pemberian beasiswa ini semoga kedepannya lebih bermanfaat lagi dan bisa menjadi motivasi buat orang tua siswa maupun siswa untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Ya, bisa diulang nanti Bu ya. Diawali dengan keberadaan perusahaan tambang dapat memajukan pendidikan. Ya. Diawali dengan adanya perusahaan tambang, semoga kedepannya bisa lebih memajukan lagi potensi prestasi bagi siswa dan menjadi motivasi buat orang tuanya untuk lebih kedepannya maju lagi. Dapat beasiswa tadi di? Ya. Senang tidak? Senang. Ya, dapat beasiswa. Ranking berapa di kelas? 1. Ranking 1. Jadi nanti ke depan dengan adanya beasiswa memotivasi adik untuk selalu berprestasi ya. Iya. Ya, ada yang mau diucapkan terima kasih kepada perusahaan? Terima kasih kepada CP Maju Bersama. Terima kasih ya. Mitra Tambang untuk Sulbar maju dan sejahtera. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah mengikuti dan menyaksikan acara sosialisasi PPM dan peresmian dari Mitra Tambang di CP Maju Bersama Desa Lariang, Kecamatan Tekeraya. Mitra Tambang untuk Sulbar maju dan sejahtera.